Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul keistimewaan orang yang didampingi oleh khodam leluhur. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya sahabat-sahabat, bahwasannya setiap orang itu pasti didampingi oleh khodam, tetapi kesaktian dan energi khodam itu berbeda-beda. Jikalau khodam tersebut mempunyai ilmu yang sangat sakti atau mempunyai energi yang sangat kuat, otomatis khodam tersebut bisa dimanfaatkan dengan bagus. Tetapi jika khodam tersebut tidak mempunyai kesaktian dan bahkan energinya ini lemah, maka khodam kita itu ya seperti mati suri sahabat. Jadi tidak bisa dipergunakan dan tidak bisa dimanfaatkan dan juga tidak bisa memberi manfaat. Dan khodam leluhur ini bisa kita dapatkan dari garis keturunan kita, dari mbah-mbah kita, dari moyang-moyang kita. Dan di mbah-mbah kita, di leluhur kita, dia dapat dari mana? Dia sering melakukan tirakat dan juga berpuasa, bahkan semedi. Itu sehingga dia bisa menghasilkan atau mendapatkan khodam tersebut, sehingga orang yang di bawahnya atau garis keturunannya itu akan memperoleh yaitu tadi khodam warisan itu tadi. Dan semakin tua khodam tersebut itu akan semakin sakti. Jadi kalau kita misal keturunan dari mbah kita atau moyang kita yang ke 20 misal, berarti sudah sangat tua sekali kan ya khodam kita. Di mbah kita saja itu sudah berapa tahun, dan garis keturunan ke bawah sudah 20 tahun. Maka semakin tua khodam tersebut itu akan semakin sakti. Karena apa? Karena khodam tersebut sering diasah oleh pemiliknya dan oleh juraganya, sehingga dia kalau menurun terus itu akan menjadi lebih sakti. Dan orang yang didampingi oleh khodam leluhur ini itu mempunyai istimewa atau mempunyai keistimewaan tertentu, mempunyai manfaat-manfaat tertentu. Nah, di kesempatan kali ini sahabat-sahabat, kita akan membahas itu tadi, yaitu keistimewaan orang yang didampingi oleh khodam leluhur. Langsung saja, keistimewaan yang pertama, biasanya orang tersebut itu mempunyai kewibawaan yang sangat luar biasa hebatnya. Orang tersebut mempunyai bijaksanaan yang sangat bagus. Orang tersebut mempunyai perbowo yang sangat kuat, sehingga orang tersebut itu akan sangat disegani oleh orang lain, akan dihormati oleh orang lain. Makanya kalau orang yang mempunyai khodam leluhur ini itu biasanya dia akan dinanti-nanti kehadirannya, walaupun dia tidak akan hadir. Karena apa? Karena dia mengayomi, dan dia ketika di keramaian itu akan menjadi pusat perhatian ya sahabat. Orang tersebut ketika di tempat ramai maka dia akan menonjol sendiri. Karena apa? Yaitu tadi, karena kewibawaan dan karena perbowonya yang sangat tinggi. Itu keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya orang yang didampingi oleh khodam leluhur, yaitu biasanya orang tersebut itu sangat berpeluang untuk dijadikan pemimpin. Orang tersebut akan diangkat menjadi pemimpin di sebuah komunitasnya. Orang tersebut akan dijadikan pemimpin di daerahnya. Karena apa? Karena dia begitu disegani. Karena beliau sangat dihormati oleh orang lain,
karena dia mempunyai wibawa yang sangat bagus, dia mempunyai jiwa yang sangat leadership, sehingga orang-orang itu akan mau untuk menjadikan dia itu pemimpin dari sebuah komunitas atau di daerahnya tersebut. Itu. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat, keistimewaan orang yang didampingi oleh khodam leluhur. Biasanya orang tersebut itu mempunyai daya sembuh yang sangat luar biasa. Orang yang didampingi oleh khodam leluhur itu akan bisa menyembuhkan penyakit, baik itu penyakit medis maupun penyakit magis. Tetapi kalau dia penyakitnya berat, tetap ya dibantu dengan obat-obatan medis. Jangan selalu mengandalkan daya-daya magis atau daya-daya khodam yang nggak sembuh. Kita itu berikhtiar harus dari jalan mana saja, kan gitu ya sahabat-sahabat ya. Dan orang yang mempunyai khodam leluhur ini itu biasanya dia mendapatkan khodamnya, dia mendapatkan daya sembuhnya itu didapatkan secara alami, secara otodidak, secara laduni. Karena apa? Yaitu tadi dari khodamnya. Karena khodam tersebut mempunyai kesaktian sendiri, karena khodam tersebut membawa energi sendiri, sehingga akan membantu dan mempunyai manfaat untuk orang yang didampingi. Dan salah satunya yaitu tadi bisa menyembuhkan atau mempunyai daya sembuh yang sangat luar biasa. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam leluhur itu biasanya dia mempunyai daya pengasihan atau daya pikat secara alami, dan ini berilmu tinggi. Kalau tadi daya penyembuh, kemudian ada lagi daya pengasihan atau daya pikat. Biasanya orang-orang yang tidak mempunyai khodam leluhur itu akan diminta diisikan oleh orang pintar atau oleh dukun gitu ya, sehingga dia bisa menggunakan atau bisa mempunyai ilmu pengasihan atau mempunyai daya pengasihan. Tetapi tidak untuk orang yang mempunyai khodam leluhur ini. Orang yang mempunyai khodam leluhur ini itu bisa mempunyai daya pengasihan secara alami, dan itu didapatkan dari khodamnya tersebut. Makanya dia bisa dijadikan pemimpin dan dia disegani oleh banyak orang. Itu salah satunya adalah faktor, yaitu daya pengasihannya ini sahabat. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam leluhur, biasanya orang tersebut itu bisa melihat masa lalu dan juga masa depan. Jadi dia orang yang mempunyai khodam leluhur atau orang yang didampingi khodam leluhur, itu biasanya orang tersebut itu mempunyai intuisi yang sangat tajam. Dia mempunyai firasat yang sangat bagus, sehingga dia bisa melihat hal-hal yang di masa lalu dan yang akan datang. Wallahu alam. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat, keistimewaan orang yang didampingi oleh khodam leluhur. Biasanya dia itu bisa merasakan energi yang ada di sekitarnya. Dia bisa membaca energi yang ada di sekitarnya, baik itu energi positif dan energi negatif. Ketika orang tersebut duduk bersebelahan dengan orang yang mempunyai energi positif, maka dia akan bisa merasakan juga itu. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam leluhur, biasanya orang tersebut itu bisa mendeteksi keadaan atau keberadaan benda-benda bertuah atau benda-benda gaib. Ini biasanya didapatkan dari khodamnya, yang itu bisa dimanfaatkan untuk melacak pusaka-pusaka atau benda-benda yang tertanam. Dan orang yang mempunyai khodam ini itu sangat mudah sekali untuk mendeteksi benda-benda bertuah, pusaka-pusaka bertuah atau benda-benda gaib tersebut. Kemudian ada lagi keistimewaan orang yang didampingi oleh khodam leluhur. Biasanya orang tersebut itu bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Ini faktor karena kesaktian dari khodam tersebut. Ketika khodamnya itu sangat sakti, dia bisa berinteraksi, bahkan dia bisa masuk ke alam gaib itu tadi.
Dan itu sangat wajar kalau khodam leluhur ini sangat tua, dan itu sangat mudah dilakukan oleh orang yang didampingi oleh khodam leluhur. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat keistimewaan orang yang didampingi oleh khodam leluhur, yaitu biasanya mata batin orang tersebut itu sudah terbuka, sehingga dia bisa melihat alam-alam gaib, bahkan dia bisa menerawang. Karena apa? Itu tadi, dia mata batinnya sudah terbuka. Dan orang yang didampingi oleh khodam leluhur ini itu biasanya cenderung tua atau cenderung dewasa, baik itu dari segi penampilan, segi wajah, dan sifat-sifatnya itu orang tersebut sangat dewasa. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa keistimewaan orang-orang yang didampingi oleh khodam leluhur. Ingat, semua itu bisa panjenengan dapatkan itu dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah panjenengan sombong, jangan pernah panjenengan jumawa, jangan pernah panjenengan tinggi hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.